Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Dermawan. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan membuat suatu video tugas UTS saya, matkul dasar-dasar organisasi. Di sini saya akan menyimpulkan materi perkuliahan saya dari makalah 1 sampai makalah ke-5. Makalah yang pertama yaitu jenis-jenis organisasi. Nah, di sini organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bersatu karena memiliki visi misi serta tujuan yang sama. Menurut Grant Morgan, ada beberapa metafora yang terbukti dapat membantu dan membentuk gambaran dari organisasi. Adapun dijelaskan ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis organisasi ialah: yang pertama, organisasi sebagai mesin, ialah adanya kontrol dari atas sedangkan yang di bawah mengikuti. Organisasi ini memanfaatkan oleh pemilik dan manajemen untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Organisasi akan bekerja baik ketika kondisi lingkungan stabil dan meyakinkan untuk menghasilkan produk. Kedua, ketika sumber daya manusia bersedia tunduk mencapai suatu kinerja yang bagus. Ketiga, menekankan pada petugas sangat ketat untuk mencapai kinerja. Dipandang sebagai mesin organisasi juga mempunyai keterbatasan, antara lain ialah: pertama, karena sifat mekanismenya yang terkesan kaku, maka organisasi akan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Kedua, dapat menimbulkan dampak negatif birokrasi. Ketiga, karena organisasi bersifat mekanis menimbulkan ketidakseimbangan terhadap faktor ketidakpastian dan hal-hal yang tidak diharapkan. Yang kedua, organisasi sebagai organisme. Organisasi yang selalu berubah karena lingkungannya. Perubahannya itu diakibatkan adanya hubungan dengan lingkungan merupakan kunci untuk melihat berfungsi suatu organisasi secara internal. Yang ketiga, organisasi sebagai otak, merupakan kemampuan untuk memproses informasi dan pembelajaran sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Adapun kelemahan dan keterbatasan organisasi sebagai otak itu ialah kekuatan suatu organisasi ialah munculnya tautan organisasi harus belajar agar bisa survivor dalam suatu perubahan. Yang keempat, organisasi sebagai kultur. Organisasi sebagai kultur didesain dalam arti yang mendalam agar pelaku organisasi terpenuhi kebutuhan norma, nilai, dan tradisi sebagai basis parameter desain organisasi. Kesimpulan dari makalah pertama ialah ada 4 metafora organisasi, yaitu sebagai organisasi sebagai mesin, organisasi sebagai organisme, organisasi sebagai otak, dan organisasi sebagai kultur. Dari keempat itu memiliki pengertian dan manfaat yang berbeda-beda. Teori kedua yaitu teori organisasi klasik. Secara umum digambarkan oleh para teoritis bahwa organisasi klasik sebagai organisasi yang sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Para teoritis klasik menerapkan pentingnya rantai perintah dan penggunaan disiplin, aturan, dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar beroperasi lebih efisien. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat
disimpulkan bahwa organisasi adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Materi ketiga yaitu bentuk-bentuk organisasi. Organisasi bentuk klinik atau linear organization. Organisasi dibentuk klinik disebutkan pula sebagai organisasi militer karena biasanya hanya mengenal satu atasan atau pemimpinnya, mempunyai kewenangan dalam segala bidang kegiatan. Kesimpulannya, staf adalah sekumpulan orang pekerja dan bertugas membawai seorang pemimpin. Staf organisasi merupakan individu yang memiliki tugas di sebuah organisasi, bersedia dikoordinasi oleh pemimpinnya untuk melancarkan alur kehidupan organisasi. Staf organisasi menjalankan pekerjaannya sesuai dengan organisasinya. Yang keempat yaitu asas departemenisasi. Asas departemenisasi, principle of department atau divisionalization merupakan aktivitas untuk menyusun satu satuan organisasi yang ada di bidang kerja atau fungsi tertentu. Kesimpulannya, organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dikatakan organisasi adalah wadah atau kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Beberapa macam asas organisasi sebagai berikut. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas the ring person of the ring price. Yang ketiga, asas pembagian kerja. Yang keempat, asas pendelegasian wewenang. Yang kelima, asas kerjasama. Yang keenam, asas koordinasi. Yang ketujuh, asas sistem. Yang ke-8, asas ekonomi atau efektivitas dan efisien. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan di video UTS ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan materi-materi yang saya berikan, karena datangnya kesalahan itu dari saya sendiri. Jadi saya meminta maaf kalau misalnya tidak ada kepuasan dari video ini. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.